tentara sama polisi ini kan biasa. Sebelum ada kegiatan sudah antisipasi. Jadi berpikir jauh ke belakang untuk langkah jauh ke depan. Kira-kira bahasanya begitu. Hari ini kami Kapolda Metro Jaya, kemudian Bapak Pangdam Jaya, Pangko Armada 1 dan Pangko Ops 1, jajaran TNI Polri melaksanakan rapat koordinasi awal untuk mengantisipasi arus balik. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah pemudik yang melalui darat, melalui kereta dan melalui udara sebelum larangan mudik berlaku, artinya sebelum tanggal 6, dan masyarakat yang tetap nekat mudik di saat larangan mudik seperti yang Anda ketahui bersama di Kedung Waringin maupun melalui jalan tol, diperkirakan jumlah masyarakat Jakarta yang keluar dari Jakarta sekitar kurang lebih 1,2 juta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami kemudian melaksanakan rakor pada hari ini. Dalam rakor ini ada beberapa poin yang harus kami kerjakan, kita sepakati, seperti melaksanakan kolaborasi dengan BNPB dan pemerintah DKI Jakarta untuk memperkuat bandara, stasiun, pelabuhan dan rest area yang akan dijadikan sarana dan prasarana untuk kembali setelah pelaksanaan mudik. Kemudian kami juga akan melaksanakan strategi swab berlapis mulai dari titik start. Kita akan berkoordinasi dengan Polda-Polda dan Kodam di wilayah yang menjadi titik start banyaknya pemudik seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, agar para pemudik yang kembali harus memiliki surat swab antigen atau PCR. Kemudian juga akan dilakukan swab antigen di lokasi titik penyekatan dan checkpoint secara sukarela. Operasi Ketupat Jaya ini adalah operasi kemanusiaan. Nanti di situ juga akan kita siapkan swab antigen. Dan yang terakhir adalah kami sepakat bersama Pangdam, bersama Pangko Ops untuk memperkuat basis komunitas. Pangdam punya Babinsa, Pangko Armada punya Bintara Maritim, dan Pangko Ops punya Bintara Dirgantara yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memutus mata rantai COVID. Polri punya Babin Kamtibmas. Kami sepakat untuk mengoptimalkan sumber daya teritorial yang dimiliki dengan meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment di Kampung Tangguh dan di PPKM Mikro. Nanti akan dilaksanakan swab antigen di basis komunitas tersebut. Nanti juga Pangdam akan menjelaskan bagaimana mekanismenya. Dan mulai sekarang seluruh Babinsa dan Babin Kamtibmas akan melakukan pendataan kepada masyarakat yang akan mudik, dan nanti akan kami siapkan swab antigen. Polda dan Kodam akan menyiapkan swab antigen dan akan didistribusikan kepada seluruh Polres, seluruh Polsek, demikian juga Pangdam kepada seluruh Kodim dan seluruh Koramil. Kami sudah sepakat tadi bahwa nanti ada swab antigen mobile, masyarakat bisa mengontak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kemudian Pangdam juga tadi sudah memerintahkan agar seluruh Koramil membuka layanan swab antigen. Nanti Pak Pangdam akan menjelaskan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian langkah-langkah yang
hasil kesepakatan rakor penanganan arus balik yang kami siapkan. Kami merasa bahwa TNI Polri harus di depan mendukung kebijakan pemerintah agar pandemi COVID-19 ini bisa kita kendalikan dan kita minimalisir dampaknya. Monggo Pak Panglima, ada tambahan. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai daya antisipasi. Ya, kita melihat arus mudik yang sebelum adanya larangan dan bahkan pada saat setelah terjadi larangan itu masih ada. Nah, ke depan kita antisipasi, saya dengan Polda Metro Jaya, dengan Pangkoops 1 dan Pangkoops, untuk antisipasi bagaimana arus balik itu kembali ke Jakarta. Ini bisa berkurang, bisa jadi bertambah. Dengan antisipasi tahun lalu, dengan kasus COVID yang cukup tinggi, ya, sekarang yang sudah mulai menurun, kita waspadai justru dengan terjadinya lonjakan yang tahun ini akan terjadi. Oleh karenanya, ya, tadi betul disampaikan oleh Kapolda bahwa nanti ada checkpoint baik Koramil maupun Polsek yang nantinya akan melakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana cek untuk antigen. Kemudian nanti setelah itu yang tidak lolos di checkpoint itu nanti pemberdayaan Satgas Covid dari masing-masing RW dengan pemberdayaan kampung tangguhnya. Pasukan-pasukan TNI Polri yang tergabung di dalam PPKM, ya, yang melaksanakan tracer di lapangan nanti akan datang ke masing-masing orang per orang di RT setempat. Kemudian setelah itu baru nanti akan kita data. Satu sisi saya sebagai Pangkogap 1 wilayah Jakarta yang membawahi Wisma Atlet di RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID. Saat ini saya informasikan kondisinya yang terpakai atau yang ada di Wisma Atlet di Rumah Sakit Tower 4, 5, 6 itu hanya 20,20%. Untuk mengantisipasi tersebut, kami sudah antisipasi baik Wisma Atlet Kemayoran maupun yang di Pademangan. Sehingga kalau misalnya terjadi adanya lonjakan, laporan dari Puskesmas, kami sudah mengantisipasi. Tetapi sebagai kegiatan-kegiatan yang represif juga nanti akan kita lakukan juga kepada para pendatang-pendatang yang nanti akan kita cek. Jangan sampai nanti justru yang positif mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan terjadi klaster baru. Nah, ini yang kita antisipasi ke depan. TNI Polri seawal mungkin sudah merencanakan bagaimana kalau mereka datang, kemudian mereka masuk tempat tinggal, dan bagaimana kalau dia terpapar, bagaimana fasilitasnya sudah kita antisipasi ke depannya. Nah, nanti kita akan minta dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya sarana dan prasarana pendukung, karena apa yang kita punya tentunya ada keterbatasan-keterbatasan yang perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.